Ini yang menjadi salah besar pemahaman tentang hablum minallah ya. Minallah itu gak cuman Tuhan secara vertikal doang loh ya. Minallah itu keseluruhan. Oke, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Salam damai, salam bahagia, salam sejahtera. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Rifan Daru di channel Senang Urip. Nah, ini loh kesalahpahaman pemahaman ya. Jadi sebenarnya masalahnya ini tidak ada penjelasan secara spesifik ya. Ya mungkin sebenarnya kalau anak-anak tuh nggak apa-apa lah itu. Hanya sebatas vertikal, Tuhan di atas itu. Tapi kalau menuju ke remaja, lalu menuju dewasa, itu harus ada upgrade pemahaman tentang bahwa Allah nama yang tidak tahu kita misalnya menjelaskan itu apa, paling enggak itu dijelaskan perwajahannya, gampangnya gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang Allah gitu ya, zaman dulu juga ada yang disebut dengan Yahweh, ada Elohim, ada apa gitu ya, sebelum Islam masuk. Itu kebetulan karena saya lahir di tradisi Islam, bisa aja kan enggak di situ gitu kan, dengan pemahaman yang berbeda tentunya. Bisa aja mungkin saya menjadi orang Jawa zaman dulu mungkin Sang Hyang atau apa segala macam, kan sama aja sebenarnya. Nah, nggak ada penjelasan secara detail mengenai penamaan atau simbol itu, bahwa itu adalah substansi ketuhanan yang maha luas. Artinya kita adalah wajahnya, dia adalah wajahnya, binatang tuh gajah, harimau, dinosaurus, pohon, tanah, batu, gunung, dan semuanya itu adalah wajahnya, perwajahannya. Nah, ketika ada di tradisi, nggak tahu saya kalau di agama lain mungkin di Hindu agak berbeda ya, karena ada hablum minallahnya itu memelihara alam gitu. Tapi kalau di Islam hablum minallahnya itu hanya beribadah ritual. Pemahamannya itu cuma sampai di situ gitu. Jadi hablum minanas pun hanya untuk manusia, sesama manusia ya kan. Hablum minallahnya hanya ke atas, hanya ibadah ritual kayak misalkan sholat, puasa, ya minimal orang menjalankan 5 waktu gitu. Nggak di situ sebenarnya. Ini kendalanya nih manusia. Nggak tahu, saya bingung nggak kenapa ulama-ulama ya yang populer lah gampangannya gitu, itu mengajarkan hablum minallah itu hanya untuk sholat lah, zakat, itu doang, haji gitu. Nggak ada tuh buang sampah yang benar dan yang tempat sampah mengelola dengan baik, terus memelihara, merawat pohon, tanaman sampai memeluknya, tahu energi di dalamnya seperti apa, kita tahu vibrasinya seperti apa. Itu nggak ada pemahaman seperti itu. Jadi klasik banget dan nggak di-upgrade. Ini yang bikin orang Indonesia ini kan banyak mayoritas Muslim ya. Kalau itu bisa hampir semua penceramah ya, saya bilang penceramah lah. Kalau ulama mungkin nggak begitu banyak bicara karena dia fungsinya sebagai penyeimbang. Tapi kalau penceramah itu tuh kebanyakan itu hanya ngomongin soal sedekah, puasa, pahala, aturan-aturan yang fikih yang ribet. Kalau nggak ngelakuin dosa, kalau ini nggak sah. Tapi nggak ada yang membahas tentang bagaimana cara menjaga ekosistem kehidupan ini agar bisa seimbang gitu loh. Jadi nggak ada banjir, nggak ada merusak alam, nggak ada membuang sampah sembarangan. Itu sedikit banget, mungkin ada tapi nggak kelihatan karena mungkin nggak populer di sosial media kampanye kayak gitulah. Nah, ini saya sempat lihat itu ketika udah terjadi ada banjir di Bali ya, di mana-mana sih sebenarnya sih, kayak tentang sampah, mulai membuang sampah di sembarangan, lalu ketika air datang akhirnya kayak air terjun isinya sampah gitu, ada itu. Terus lautan, terus ada sungai, ya di mana-mana lah gitu. Kayak banjir itu kan sebenarnya juga akibat mungkin got mampet karena orang buang sampah di got gitu-gitu dan segala macamnya di situ gitu ya. Itu nggak ada yang benar-benar peduli. Jadi pemuka agama yang benar-benar concern dengan hal itu. Yang peduli ya cuman walhi atau mungkin penggerak aktivis lingkungan, hanya itu gitu. Nah, itu kan nggak ngefek, siapa kamu gitu kan. Ada kalau orang-orang yang ini kan orang awam kan, siapa kamu, nggak didengerin gitu. Tapi kalau pemuka agama udah bersabda, udah berfatwa, barulah didengerin. Nah, saya baru lihat di sosial media MUI mengeluarkan fatwa
membuang sampah di laut, di danau, di gunung haram. Kenapa baru sekarang ngomongnya gitu loh. Kenapa fatwa itu baru muncul sekarang? Itu pertanyaannya gitu. Setelah udah terjadi. Lalu di mana itu? Akal logikanya hablum minallahnya di mana? Nah itu loh, hablum minallah itu kan memelihara semuanya. Karena semua adalah perwajahannya. Itu kan logis gitu loh. Nah itu loh saya bikin udah gini baru muncul itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya ya simpel sih. Kenapa manusia sekarang bahkan dari pemuka agama, bahkan dari ya termasuk penceramah sebagai corong-corongnya itu kesadarannya nggak ada di situ ya. Ya karena emang mungkin saat itu kondisi alam baik-baik aja ya kan. Nah sekarang mungkin baru akhirnya kesadaran itu muncul setelah hancur. Tapi ya namanya pemuka agama, namanya orang yang bisa ngeliat visi ke depan, mengamati pola, itu kan harusnya kan perspektifnya kan dia meluas, nggak cuma ngelihat setelah apa yang terjadi. Jadi tahu dengan wisdomnya, dengan mereka tuh wisdomnya itu bisa minimal apa ya, membuat aturan, membuat fatwa lalu disebar dengan corong-corongnya para penceramah. Tapi nyatanya ya berarti mereka belum peka aja gitu. Ya misalkan, kenapa kamu, misalkan saya digituin, kenapa kamu nggak ngomong itu gitu. Masalahnya masyarakat kita tuh mendengarkan orang yang dianggap sebagai contohnya kayak yaitu ustadz, penceramah segala macam, itu yang didengerin gitu. Kalau seniman ngomong kayak dengerin lah. Buat apa gitu, seniman berkarya baru dilihat. Itu pun kalau mereka paham dengan karya refleksi apa, tapi kalau nggak paham ya hanya sekedar barang atau benda estetika saja kan gitu, padahal isinya lebih dalam dari itu. Isinya reflektif tentang ekosistem kehidupan segala macam yang memang nggak semua orang tahu. Dan memang kalau seni rupa itu ya memang target audiensnya itu orang yang memang berpikir lebih dalam dan pengen refleksi. Misalkan contoh ada seorang pengusaha atau orang yang punya banyak duit gitu ya, pengusaha, dia udah merasa dirinya tuh mungkin kayak udah apa ya capek dengan kehidupan, lalu dia melihat karya seni, melihat judul, mungkin nggak usah lihat judul tapi lihat apa karya itu memunculkan rasa, iya ya ini soal tentang ini ya, tiba-tiba dia yang awal pengusaha tambang, dia menutup tambangnya gitu kan, terus akhirnya dia memelihara ekosistem alam lebih apa namanya bagus kembali, bisa jadi seperti itu. Nah itulah kalau seniman. Tapi kadang-kadang ya kalau bagi saya sih, saya nggak mau memposisikan diri hanya di situ. Kalau memang perlu ngomong ya ngomong gitu, kayak seperti ini gitu, ada kegelisahan yang memang perlu saya omongin gitu ya saya omongin aja gitu ya. Mungkin hanya lewat YouTube meskipun penontonnya belum banyak, nggak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan apa yang terjadi, dan seharusnya dari opini saya, dari pikiran saya itu minimal kita sendiri ini ya sebagai manusia yang hidup di satu rumah di sini, di lingkungan kita, minimal ya saya bisanya cuma nanam pohon 2 di sini, tanam, bisa nanam apa, pohon kecil-kecil misalkan di rumahnya nggak ada tanah ya tanam aja. Minimal kita menjaga oksigen, menjaga oksigen tetap bersih gitu lah. Meskipun di mana-mana chemtrail disebarin, ya minimal kita masih bisa menghirup oksigennya dengan bersih gitu. Kadang saya juga mikir tiap pagi gitu kok ada bau asap, itu asap apa gitu. Jam 3 pagi loh. Bayangin jam 3 pagi ada bau asap tiap pagi. Kan sedih ya, tapi ya udahlah gitu. Kita mau kontemplasi jam segitu akhirnya berpikirnya udah kemana-mana, nggak clear lagi. Tapi ya nggak apa-apa lah, emang nyatanya sudah kenyataannya sudah seperti itu ya, kita alami saja. Yang penting kita tetap bisa menjalankan sesuatu yang ya minimal kita buang sampahnya benar, kita bersih-bersih rumah, tanaman dirawat, disiram segala macam. Itu udah cukup lah gitu. Meskipun belum bisa menjadi hablum minallah yang lebih luas. Kalau di Jawa ya Hamamayu Hayuning Bawono yang lebih luas, itu kan kolektif, nggak bisa cuma satu orang gitu. Kecuali kalau ada seorang pemimpin atau seorang pemuka agama yang benar-benar punya power yang kuat, dia bisa menggerakkan massa untuk mengubah kehidupan, ekosistem di kehidupan ini, itu baru bagus. Nah itu kesadarannya udah berbeda. Mungkin tuh beberapa tahun kemudian atau puluhan tahun setelah semua rusak ya, kesadaran itu akan muncul, mungkin seperti itu. Nah itu ya, jadi kembali lagi ke hablum minallah ya, pemahaman hablum minallah itu memang kita harus mengenal substansi ketuhanan itu dulu, sebagai mengenal itu nggak cuma tahu bahwa Allah itu di atas, nggak kayak gitu, tapi memahami keseluruhan dirinya itu loh gitu. Jadi perwajahannya, kalau orang yang paham pasti dia akan paham, oh,
tanaman dia akan disayang, terus apa namanya, hewan-hewan kecil bahkan semut itu lewat itu, saya mungkin belum bisa kalau sampai ke situ ya, lewat itu dikasih jalan, itu belum bisa. Ya mungkin ada beberapa, bukan ada ya, banyak tapi itu nggak keluar di sosial media. Jadi mereka tersembunyi. Makanya kenapa saya pernah dengar itu di zaman akhir itu orang yang benar-benar benar itu nggak kelihatan, tersembunyi gitu. Yang kelihatan tuh ya cuap-cuap doang. Ya mohon maaf ya, maksudnya saya bukannya gimana-gimana, tapi nyatanya para penceramah itu hanya ngomongin soal pahala, soal surga, neraka dan lain-lain, tapi nggak sedikit yang ngomongin tentang realitas di kehidupan ini, hablum minannas, hablum minallah seperti apa gitu. Nah kira-kira seperti itu sih. Nah mungkin video ini juga mungkin ini hanya opini dan bisa jadi ini kontroversi. Kalau yang mau komen-komen menyalahkan saya, nggak apa-apa, saya terima. Kalaupun yang mau mendukung ya lebih bagus gitu. Artinya kesadarannya udah mulai berbeda. Oke gitu aja. Semoga ini seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu.